Kalaupun mau balas dendam, tentu kepada Jamal lah dia seharusnya balas dendam. Tiba-tiba, Ibu Purwati membuka kain penghalang tempat memandikan jenazah Purwati. Lihat ini. Hei orang-orang, lihatlah kemaluan anakku. Terus mengeluarkan darah. Kalian menginginkan ini bukan? Ibu Purwati terus menjerit-jerit. Wanita tua di sampingnya tersenyum. Tidak ada satupun orang yang menanggapi. Semua orang sibuk dengan rasa malunya masing-masing. Beberapa dari mereka mulai menganggap Ibu Purwati sudah mulai gila. Kalian sekarang tahu, inilah cara Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kalian, teriak Ibu Purwati lagi. Tetap tidak ada yang berani menjawab. Hingga jenazah Purwati dikafani, darah tak kunjung mau berhenti. Orang-orang dibuat kebingungan, seakan-akan darah tak pernah ada habisnya. Mulailah para warga merasa sudah diteror oleh sosok Purwati. Sepanjang jalan, darah terus menetes dari mayat di dalam keranda. Disumpal dengan cara apapun, darah tetap saja menetes. Sebab darah itu adalah darah dendam yang belum terbalaskan. Semua warga kampung ikut mengantar Purwati ke peristirahatan terakhirnya, berharap itu bisa menghapus dosa yang mereka lakukan terhadap Purwati. Namun, itu pada akhirnya sia-sia belaka. Jamal dan sahabatnya hanya mengikuti dari kejauhan. Sebab jika diketahui oleh Ibu Purwati, tentu Jamal akan kembali diusir. Keributan pun akan terjadi. Ayah Purwati entah pergi kemana. Sejak Ibu Purwati mengusirnya, tak lagi terlihat batang hidungnya. Menurut kesaksian salah satu warga, ayah Purwati meninggalkan kampung itu mengendarai sepeda motornya. Orang tua Jamal hanya menyumbang beberapa makanan kecil, air kemasan gelas, rokok, dan sedikit uang untuk para pelayat juga penggali kubur. Keduanya berharap Purwati akan memaafkan keluarga mereka. Sesekali lagi itu sia-sia belaka. Beberapa orang yang sedang menggali makam bersaksi bahwa banyak kejadian aneh yang terjadi selama proses penggalian itu. Burung gagak yang terus terbang di antara pohon-pohon di sekitar liang lahat, gerimis yang turun hanya di area pemakaman, hingga ular berbisa yang selalu muncul mengganggu para penggali kubur. Akan tetapi, didasari rasa bersalah, mereka bertekad untuk menyelesaikan tugasnya demi kata maaf dari Purwati yang telah tiada. Tidak lama kemudian, para pengusung keranda jenazah mulai terlihat memasuki pemakaman. Tangis sayup-sayup terdengar sangat pilu. Bukan hanya Ibu Purwati saja, tapi hampir semua pengantar jenazah menangis terseduh-seduh. Tak ada yang bisa memastikan itu tangis tulus kehilangan atau hanya kebohongan belaka. Sebab orang-orang di kampung itu sangat ingin lepas dari teror dan dendam dari arwah Purwati kelak. Keranda diturunkan di samping liang lahat. Jantung para pelayat berdetak jauh lebih cepat. Seakan-akan mereka sudah yakin ada hal yang buruk yang akan terjadi pada mereka. Hening, khidmat, layaknya mereka memperlakukan keluarga raja-raja saat prosesi pemakaman. Tak ada suara-suara dari mulut-mulut yang tempo hari masih dengan riang menggunjing sosok yang sekarang telah terbujur kaku di depan mata mereka. Bercak darah hampir mengotori keseluruhan kain kafan Purwati. Bau anyir menyeruak. Beberapa warga mulai merasakan mual. Beberapa lagi tidak tahan dan terpaksa memuntahkan isi perutnya. Akhirnya, orang-orang mulai menjauh satu persatu. Kini hanya tinggal wanita tua, Ibu Purwati dan jenazah Purwati. Pada akhirnya, yang mereka lakukan sia-sia belaka, ucap si wanita tua. Setelah mengucapkan itu, tak ada lagi liang lahat, tak ada lagi jenazah Purwati. Yang ada hanyalah makam yang tiba-tiba muncul tanpa ada yang mengerjakan. Prosesi pemakaman pun selesai. Wanita tua itu menghilang. Ibu Purwati jatuh tersungkur ke atas makam Purwati. Moyangmu pasti datang ketika keturunannya diperlakukan tidak adil. Suara itu menggema. Astagfirullah, jangan biarkan fitnah ini kembali menimpa Purwati, Allah, ucap Ibu Purwati. Ibu Purwati mulai merasa pusing. Sejurus kemudian tidak sadarkan diri lagi. Dari sekian banyak warga kampung itu,
Mungkin Pak RT lah yang paling sedikit memiliki dosa pada Purwati. Ia memang ikut membicarakan Purwati, tapi itu bukan karena ia membenci. Ia hanya ingin memastikan apa kabar yang beredar itu benar atau salah. Meski sebenarnya ia pun termasuk orang yang ikut menyebarkan kabar-kabar burung itu. Pak RT sekarang sedang berada di rumah Ibu Purwati karena kemarin sempat diminta tolong oleh Ibu Purwati. Keduanya duduk di ruang tamu. Pak RT, tolong carikan orang yang mau beli rumah saya. Setelah 7 harian meninggalnya Purwati, saya mau jual rumah ini buat ganti rugi keluarga Jamal. Jelas Ibu Purwati. Saya bisa carikan orang yang mau beli. Tapi Pak RT sedikit bingung melanjutkan perkataannya. Tapi apa Pak RT? Tanya Ibu Purwati. Pak RT terlihat berpikir selama beberapa detik. Apa masih perlu Ibu memberi ganti rugi pada keluarga Jamal? Tanya Pak RT. Perjanjiannya begitu Pak. Tapi sekarang fakta sudah terbongkar. Purwati benar-benar masih perawan. Perawan atau tidak, itu sudah tidak penting lagi Pak RT. Purwati sudah tiada. Saya akan tetap memberi ganti rugi pada keluarga Jamal Pak RT, jawab Ibu Purwati. Pak RT menghela napas panjang. Ada rasa sesak yang tiba-tiba ia rasakan. Tentu saja Pak RT bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Purwati. Ya sudah, terserah Ibu saja, kata Pak RT lalu melanjutkan. Oh iya, malam ini ada acara tahlilan kan? Tanya Pak RT. Ibu Purwati pun mengangguk. Kemudian Pak RT pamit undur diri. Setengah jam setelah perginya Pak RT dari rumah orang tua Purwati, orang tua Jamal tiba-tiba saja berkunjung ke rumah itu setelah mendapat cerita dari Pak RT. Pak RT menceritakan itu tentu saja agar tidak ada lagi perjanjian ganti rugi di antara mereka. Namun, keluarga Jamal justru mencium ada keinginan yang tidak boleh disia-siakan. Maaf, apa Ibu mau menjual rumah ini? Tanya Ibu Jamal. Iya, Ibu Purwati tanpa ekspresi sama sekali. Untuk apa? Tanya Ibu Jamal pura-pura tidak tahu. Tentu saja untuk bayar ganti rugi. Ibu Purwati seketika melotot pada mantan besannya itu. Ganti rugi pada kami. Laki-laki, Ibu Purwati pura-pura lugu. Ibu Purwati mengalihkan pandangannya. Ia sudah sangat muak dengan tingkah laku keluarga Jamal, tentang perlakuan buruk yang masih mereka lakukan sampai saat ini. Tidak usah Bu, justru kami yang sebenarnya bersalah. Drama itu tentu saja dengan mudah diketahui oleh Ibu Purwati. Perjanjian, tetap perjanjian. Aku akan melunasi setelah rumah ini terjual. Jangan. Bagi ayah Jamal. Ibu Purwati menoleh ke ayah Jamal yang sedari tadi diam. Silakan pulang. Saya masih ada kerjaan mempersiapkan buat acara tahlilan nanti malam. Ibu Purwati berdiri dari duduknya. Namun orang tua Jamal masih belum beranjak. Bagaimana kalau rumah ini saya beli? Tanya Ibu Jamal memberikan senyum kemenangan. Silakan, 100 juta. Bayar saja separuh setelah dipotong biaya ganti rugi. Baik, nanti orang saya yang akan mengurus. Baik, tapi saya baru keluar dari rumah ini setelah hari ke-7 kematian anak saya. Iya, itu bisa diatur. Bagaimanapun juga kita pernah berbesan. Ibu Purwati tersenyum kecut, lalu telunjuknya mengarah ke arah pintu depan. Keluarga Jamal pun meninggalkan rumah Ibu Purwati dengan senyum gembira. Sementara itu di perjalanan pulang, orang tua Jamal terlihat begitu bahagia. Yes, kita berhasil. Rumah itu sangat strategis buat membangun bisnis baru, kata Ibu Jamal. Iya, kita jangan terpengaruh oleh gosip arwah Purwati yang akan balas dendam. Itu tidak mungkin. Malam pun tiba. Tahlilan pertama didatangi hampir sebagian besar warga. Sejak kejadian di pemakaman tadi, para warga mulai berpikir ingin menyelamatkan diri dengan caranya masing-masing. Salah satunya dengan datang ke setiap acara tahlilan Purwati. Malam itu, warga sudah datang berbondong-bondong ke rumah orang tua Purwati. Tua muda, pria wanita, dan besar kecil sudah siap sedari tadi. Mereka hanya menunggu kedatangan Ustadz Badrun saja. Tiba-tiba di kejauhan terlihat seorang lelaki berjalan mendekat. Itu kan ayahnya Purwati, gumam salah satu warga. Iya, anaknya meninggal malah keluyuran. Pasti senang-senang di tempat prostitusi. Kedatangan ayah Purwati tentu saja bukan untuk menghadiri tahlilan tersebut. Namun,
Ia ingin mencari kabar apakah sudah ada pembeli yang mau membeli rumah mereka. Baru beberapa hari, utang ayah Purwati sudah sangat banyak akibat berfoya-foya di tempat prostitusi. Ayah Purwati segera masuk dan mencari keberadaan istrinya. Di dapur, Ibu Purwati sedang menyiapkan makanan dibantu ibu-ibu tetangga. "Mau apa kamu datang ke acara tahlilan anak saya?" tanya Ibu Purwati sinis. "Gimana? Udah ada yang mau beli?" tanya ayah Purwati penasaran. "Sudah, keluarga Jamal 100 juta. Tapi cukup bayar setengah setelah dipotong biaya ganti rugi." "Uang bagianku tetap utuh kan?" tanya ayah Purwati memastikan. "Jangan khawatir," ucap Ibu Purwati. Ketika ayah Purwati ingin pergi meninggalkan rumah, Pak Ustadz datang dan kemudian mengajak bersalaman. Ayah Purwati jadi tidak enak meninggalkan acara tahlilan mantan anaknya itu. "Dimulai sekarang, Pak?" tanya Ustadz Badrun. "Oh, boleh. Sekarang saja. Jangan lama-lama ya, Pak." "Mengirim doa itu tidak perlu lama-lama. Memang ada urusan ya?" tanya Ustadz Badrun. Enggak kok." "Ya sudah, mari kita mulai." Tahlilan pun dimulai. Beberapa warga sering menatap lekat-lekat kamar Purwati. Seakan-akan ada kejutan dari dalam kamar itu. Bulu kuduk mereka dibuat meremang sejak memasuki rumah itu. Doa-doa mulai dibacakan secara bersamaan oleh warga yang hadir dipimpin oleh Pak Ustadz. Ayah Purwati terlihat celingukan ke sana kemari. Entah apa yang dia cari. Beberapa saat kemudian, acara tahlilan pun selesai. Teror yang diketahui oleh warga ternyata tidak terjadi. Warga pun mulai bernapas lega. "Alhamdulillah, tidak ada terjadi apa-apa," bisik salah satu warga. "Iya, jantung ini sudah deg-degan sejak tadi," jawab temannya. Warga mendapat bingkisan dari tuan rumah ala kadarnya. Bingkisan itu dibungkus dalam plastik kresek hitam. Entah apa isinya. Yang pasti biasanya makanan kecil atau bahkan daging. Sepertinya makanan kecil. Sepertinya ini daging. Apa saja, yang penting jangan teror. Begitulah obrolan para warga ketika pulang dari tahlilan malam pertama kematian Purwati. Ayah Purwati masih berada di rumah itu. Warga baru saja meninggalkan rumah orang tua Purwati. Ibu-ibu yang membantu juga sudah pulang ke rumahnya masing-masing. "Kapan kita dapat uang, Bu?" tanya ayah Purwati enteng. "Jangan panggil aku ibu lagi," bentak Ibu Purwati. Padahal baru saja ayah Purwati menanyakan perihal rumah yang akan dijual itu. Tetapi ia kini kembali menanyakannya lagi, seakan sudah tidak sabar mendapatkan uang dan kemudian dibuat untuk bersenang-senang. "Kapan kita dapat uang?" tanyanya lagi. "Silakan ambil dan tanyakan pada keluarga Jamal sendiri. Bagianku sudah buat biaya ganti rugi." "Oh iya, baiklah. Nanti aku akan ke rumah keluarga Jamal." Ketika ayah Purwati ingin keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja pintu depan tertutup dengan keras. Posisi mereka sekarang ada di ruang tamu. Ibu Purwati meninggalkan suaminya begitu saja, berjalan dengan mata lurus ke depan dengan tatapan kosong. Ia lalu masuk ke dalam kamarnya. Pintu kamar tersebut terbuka dengan sendirinya. Ayah Purwati pun mulai panik. Lampu mulai berkedip-kedip. Terdengar suara pintu terbuka. Ayah Purwati menengok ke arah samping di mana kamar Purwati berada. Kamar Purwati yang tadi tertutup sekarang perlahan-lahan terbuka. Pencahayaan kamar Purwati remang-remang. Namun ayah Purwati masih bisa sedikit melihat. Sesosok wanita menaiki kursi, lalu mengambil tambang yang tergantung dan dikaitkan ke lehernya sendiri. Sejurus kemudian wanita itu melompat dari kursi. Kakinya menendang-nendang, lidahnya menjulur, matanya melotot. Ayah Purwati terpaku di tempatnya berdiri. Tiba-tiba saja terdengar suara yang ayah Purwati kenal betul. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu," katanya lirih. Purwati." Ayah Purwati tergagap. Keringat menetes dengan deras. Tanpa terasa ia terkencing di celana. Mata ayah Purwati masih melihat adegan di mana anaknya bunuh diri waktu itu. Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu. Tiba-tiba wanita itu tersenyum, tertawa, dan kemudian menghilang. Ayah Purwati tidak bisa pingsan. Selamanya dia tidak akan bisa pingsan ketika Purwati mendatanginya. Di rumahnya masing-masing, warga memberikan bingkisan tahlilan
hari pertama meninggalnya Purwati kepada keluarganya. Bersama keluarganya, mereka membuka kotak itu dengan rasa penasaran. Setelah dibuka, begitu terkejutnya mereka. Nasi putih dengan daging penuh darah tersaji di depan mata mereka. Mata mereka terbelalak. Tiba-tiba saja bau anyir menyeruak. Sontak saja bungkus nasi kotak itu mereka lempar sejauh mungkin, lalu tersentak ke belakang. Mereka bergidik ngeri, lalu terperangah hingga beberapa saat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Apa itu?" tanya si istri. "Entahlah, daging apa itu," jawab si suami. Cepat buang keluar, Pak," perintah si istri. Ibu saja yang buang." "Loh, kok ibu sih?" Si istri memasang wajah protes. Mereka masih takut mendekati nasi kotak itu. Samar-samar mereka mulai melihat pergerakan belatung yang muncul dari bagian bawah daging penuh darah itu. Semakin banyak, lalu bergerak berjatuhan di lantai. Belatung-belatung itu bergerak mendekati keluarga yang sekarang sudah berada menempel pada tembok. Satu keluarga itu masih berusaha mundur, tidak sadar jika tembok sudah menghalangi mereka. Tolong! Seketika si istri berteriak. "Cepat kita keluar," ajak si suami. Sementara anak-anak mereka terus merengek sedari tadi, ketakutan. Mereka mulai menggendong anak-anaknya keluar dari rumahnya. Warga sudah mulai banyak yang berhamburan keluar. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka terlihat sangat panik dengan teror yang terjadi pada malam itu. Tolong! Sayup-sayup terdengar teriakan dari rumah yang tidak jauh dari rumah-rumah mereka. Pasti mereka juga mengalami hal yang sama. Tentu saja mereka menebak hal tersebut juga terjadi pada semua warga yang mendapat bingkisan tahlilan meninggalnya Purwati. Teror akhirnya terjadi juga pada kita semua. Wajah-wajah frustasi dan menyesal mendominasi orang-orang yang sedang ketakutan itu. Tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Seakan jalan keluar tidak pernah tercipta di dunia ini. "Ada yang bisa memanggil Pak Ustadz atau Ustadz Badrun?" tanya salah satu warga. Jangan aku. Bagaimana kalau ketemu Purwati di jalan? Lalu siapa yang akan memanggil Pak Ustadz? Lebih baik kita menunggu di sini saja." Sementara itu, di lain tempat, beberapa warga masih dalam perjalanan pulang. Jalan yang mereka lalui minim penerangan. Ketika warga pulang sembari mengobrol, angin mulai berembus tidak seperti biasanya. Daun-daun kering mulai berterbangan ke sana kemari. Mereka mulai memikirkan yang tidak-tidak. Mereka sampai di sebuah jalan setapak. Tatkala berdiri sesosok wanita dengan gaun pengantin dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Mereka seketika menghentikan langkahnya, lalu menatap lekat-lekat sosok di hadapannya dengan ragu-ragu. Dari bagian depan gaun pengantin, tepat di kemaluannya, terlihat begitu banyak bercak darah. Tali tambang masih mengikat erat di lehernya. Mereka mematung, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. "Kalian ingin melihat darah dari kemaluanku?" tanya sosok itu. Mereka tidak menjawab. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. "Jawab, iya atau tidak," ucap Purwati dengan senyum mengerikan. Setan!" teriak seseorang dengan tergagap. "Aku Purwati." Kedua tangan Purwati memegang ujung tali tambang. "Tolong lepaskan tali yang menjerat leherku." Suara itu begitu lirih. Kembali mereka tidak menjawab. "Leherku sakit. Aku tidak bisa bernapas ketika tali tambang ini menjerat leherku dengan erat." Mereka berjalan mundur. "Sakit sekali. Tolong lepaskan tali ini." Pergi kau!" teriak salah satu warga. "Kalian ingin mengusirku?" tanya Purwati dengan nada marah. Salah satu dari mereka jatuh terduduk, sementara dua lainnya masih tetap mundur hingga kemudian tersandung dan terjatuh. Salah satu dari mereka masih ingat dengan Tuhan. Bismillahirrohmanirrohim. Sosok Purwati pun lenyap seketika dari pandangan mereka. Alhamdulillah. Di rumah keluarga Jamal, mereka sedang berkumpul di ruang tengah sembari menonton televisi. Mereka kembali membicarakan perihal Purwati. "Bapak, Ibu, seharusnya malam ini kita datang ke tahlilan Purwati. Bagaimanapun juga kita telah membuat dosa besar," ucap Jamal.
Untuk apa? Toh kita sudah sedikit menyumbang untuk acara tahlilan itu, kata Ibu Jamal menyanggah. Tapi kehadiran kita itu tentu lebih baik. Sudahlah, jangan membantah, bentak ibunya. Jamal hanya diam. Dia terlalu bodoh dan penurut. Besok kamu datang ke rumah keluarga Purwati, cek rumah dan luas tanahnya berapa, kata ayah Jamal. Lah, emangnya untuk apa? Tanya Jamal tidak mengerti. Rumah dan tanahnya kita mau beli, jawab ayah Jamal. Ah, apa? Jamal seakan tidak percaya. Iya, Ibu Purwati dan kita sudah ada kesepakatan, kata Ibu Jamal. Aku tidak salah dengar? Tidak, jawab Ibu Jamal. Jangan Bu, kasihan mereka. Nanti mereka mau tinggal di mana? Itu urusan mereka. Tapi Bu, jangan membantah Ibu, jawab ibunya. Jamal hanya terdiam jika perihal ibu. Ia sama sekali tidak pernah dan berani melawan. Orang tua Jamal sama sekali tidak memberitahu Jamal perihal perjanjian ganti rugi yang masih tetap berlaku antara kedua keluarganya. Jamal yang kesal segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, lalu terlelap. Wangi bunga tercium di dalam kamar Jamal. Ia yang sedang tidur mulai merasa tidak nyaman. Ia bangun dari tidurnya, merasakan ada yang tidak biasa di sekitarnya. Jamal sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan kesadarannya. Jamal duduk. Ia belum tahu betul wangi bunga itu datang dari mana. Di sekitar rumahnya sama sekali tidak ada tumbuhan bunga. Jamal mulai mengedarkan pandangannya ke segala penjuru sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa. Kain gorden dari jendela samping mulai bergoyang-goyang. Padahal sama sekali tidak ada angin di kamar itu. Jendela mulai tersingkap. Pencahayaan di luar jendela remang-remang dari bola 5 watt. Jamal mulai menatap lekat-lekat ke arah jendela. Sesosok wajah perempuan terlihat di luar jendela. Rambut panjang menutupi wajahnya. Jamal tidak tahu itu siapa. Akan tetapi, Jamal mulai menebak-nebak siapa sosok yang sekarang sedang menakutinya. Purwati, gumam Jamal. Kamukah itu? Tiba-tiba saja sosok itu mengangguk. Padahal Jamal bicara dengan sangat pelan. Tidak mungkin orang di luar rumah bisa mendengarnya. Bolehkah aku masuk? Tanya Purwati. Suara itu menggema di setiap sudut kamar Jamal. Pergi dari sini, teriak Jamal. Kau juga ingin mengusirku, sama seperti warga lain. Bencikah kau kepadaku? Tanya Purwati sedih. Pergi dari sini, usir Jamal lagi. Bukankah kau menginginkan malam pertama dengan bercak darah? Sosok itu tiba-tiba saja sudah berada di dalam kamar Jamal. Berdiri di dekat jendela, Purwati mengangkat gaun pengantinnya. Dari kemaluannya mengeluarkan darah segar deras sekali. Ayo kita lakukan malam pertama lagi, Mas. Aku janji akan mengeluarkan darah. Purwati terseduh-seduh. Purwati kemudian menangis terisak-isak. Seakan Purwati menyesal telah membuat suaminya kecewa di malam pertamanya. Purwati masih tetap mengangkat bagian depan gaun pengantinnya, lalu berjalan mendekati Jamal yang sedang duduk di sisi ranjang. Maafkan aku bila telah mengecewakanmu, Mas. Aku ingin menggantinya malam ini. Purwati masih menangis begitu pilu. Jangan mendekat. Pergi dari sini. Kenapa kamu masih memperlakukan aku seperti ini? Tanya Purwati lantang. Kau sudah mati, Purwati. Tiba-tiba saja Purwati mendelik. Raut wajahnya penuh kemarahan. Aku mati karenamu, Mas. Bukan, kamu sendiri yang bunuh diri. Tiba-tiba saja Jamal terlempar ke arah tembok, kemudian menempel pada tembok itu secara terbalik. Kepalanya yang berada di bawah. Jamal meneteskan air mata. Purwati begitu marah. Purwati terbang secara terbalik. Wajah mereka saling berhadapan. Mas, ayo kita lakukan malam pertama lagi. Aku janji pasti akan mengeluarkan darah. Menjelang subuh di rumah keluarga Purwati, Ibu Purwati berdiri seorang diri di halaman belakang rumah dekat pohon randu. Kepalanya menunduk, rambut tergurai menutupi wajahnya. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan mengintip dari celah-celah jendela dan pintu. Ibu Purwati tertawa. Ibu Purwati gila apa kesurupan ya?
Tanya seseorang yang sedang mengintip itu. Pagi harinya, Ibu Purwati masih berada di belakang rumahnya. Ia merasa sangat kebingungan. Perlahan-lahan, ia mulai mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya. Aku kenapa? Sejak kapan aku di sini? Gumam Ibu Purwati. Ibu Purwati celingukan. Kondisinya sepi. Cahaya matahari bersinar sangat benderang. Lalu, ia berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ibu Purwati berjalan sembari memikirkan kejadian-kejadian yang masih diingatnya. Kejadian terakhir yang ia ingat adalah acara tahlil telah selesai. Setelah itu, ia sama sekali tidak ingat. Ketika ia melangkah, ia menjumpai sesosok manusia yang duduk tanpa bergerak menghadap pintu kamar anaknya yang terbuka. Ayah Purwati itu duduk mematung sedari malam tadi. "Kenapa kamu masih ada di sini?" tanya Ibu Purwati. Ayah Purwati tidak menjawab sepatah kata pun. Ibu Purwati mulai dibikin kesal. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak sudi melihat orang seperti kamu ada di rumah ini," usir Ibu Purwati. Jangankan menjawab, pergerakan sedikit pun sama sekali tidak ada. Wajah Ayah Purwati seperti sedang ketakutan. Ibu Purwati mendekatinya, lalu perlahan jongkok dan memperhatikan wajah mantan suaminya itu. Setelah disentuh oleh Ibu Purwati, tiba-tiba saja Ayah Purwati bergetar dengan hebat, menggelinjang ke sana kemari. "Dasar edan!" Ibu Purwati kembali berdiri dan berjalan ke pintu depan. Ibu Purwati kemudian menghubungi keluarga mantan suaminya itu, memberitahu tentang kondisi mantan suaminya yang sedang tidak baik-baik saja. Keluarga suaminya datang sekitar 1 jam sejak diberitahu oleh Ibu Purwati. "Awalnya gimana?" tanya adik dari Ayah Purwati. "Entahlah, tiba-tiba saja sudah seperti ini. Terus harus kami yang urus, kan kamu istrinya," kata adik Ayah Purwati yang datang dengan suaminya. "Kami sudah bercerai secara agama sejak kematian Purwati. Setelah sudah seperti ini, enak saja kamu mengembalikan suamimu pada keluarganya." Ibu Purwati menghela napas panjang, lalu membuangnya secara kasar. "Tenang, rumah ini akan dijual bagi 2. Separuhnya silakan kalian bawa." "Berapa?" Mereka terlihat sumringah. 50 juta. "Wah, okelah kalau begitu. Bagaimanapun juga, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Mungkin jodoh kalian cuma sampai di sini," ucap adik Ayah Purwati. Tiba-tiba saja, adik Ayah Purwati itu bicara dengan bijak, membuat Ibu Purwati mual bukan kepalang. "Iya, kapan kami mendapatkan uang itu?" tanya adik Ayah Purwati. "Hari ini, tunggu saja," jawabnya. "Baiklah, nanti mantan suamimu akan kami urus dengan baik. Itu bukan urusanku." Adik Ayah Purwati dan suaminya pun pamit meninggalkan rumah itu. Sementara itu, tiba-tiba saja tatapan Ibu Purwati berubah. Sejurus kemudian, Ibu Purwati tertawa terbahak-bahak. Di rumah keluarga Jamal, Ibu Purwati meminta uang jual beli rumahnya. Sementara yang menemui hanya orang tua Jamal saja. Jamal entah ada di mana. "Sebenarnya kami sedang ada musibah," kata ayah Jamal. "Aku tidak mau tahu soal itu. Kedatanganku hanya untuk jual beli rumah. Saya akan keluar dari rumah itu setelah tahlilan hari ke-7, pungkas Ibu Purwati. "Baiklah," lanjut Ayah Purwati. Ayah Jamal kemudian menyerahkan uang 100.000. Ibu Purwati mengeluarkan uang 50 juta, lalu diserahkan kepada keduanya saat itu juga. Ibu Purwati berdiri dari duduknya. Mereka berjabat tangan. Ibu Purwati pergi sembari membawa uang 50 juta yang kelak akan diserahkan pada keluarga mantan suaminya. "Lumayan dapat 50 juta, bisa buat berobat anak kita. Selain itu, harga rumah dan tanahnya mungkin bisa terjual sampai 200 juta, kata Ibu Jamal terkekeh. "Iya Bu, kita untung banyak." Mereka berdua pun tertawa sebab kebodohan dari keluarga Purwati. Mereka tidak tahu petaka sudah datang ke rumah mereka. Siang itu, warga berkumpul di rumah Ustadz Badrun didampingi Pak RT untuk meminta perlindungan. "Tolong kami Pak Ustadz, Pak RT, kami tidak sanggup menerima teror ini terus-terusan," ucap salah satu warga. Tenang, kita harus tenang menghadapi masalah ini," kata Pak RT. Iya Pak RT, tapi kami merasa sangat ketakutan." "Bagaimana menurut Pak Ustadz?
Tanya Pak RT pada Pak Ustadz Badrun yang sedari tadi hanya diam saja. Berdoalah pada Allah, minta perlindungannya, jawab Ustadz Badrun. Kami sudah melakukan itu Pak Ustadz, tapi tetap saja teror itu datang menghampiri kita. Warga sedikit kecewa dengan jawaban Ustadz Badrun. Atau kita sewa dukun sakti saja, daripada kita mati berdiri gara-gara teror ini. Warga lain memberi usul. Jangan. Ustadz Badrun berusaha mencegah. Kalau jangan, Pak Ustadz jangan diam. Pak Ustadz tidak mampu melawan setan Purwati, tanya warga. Jangan panggil dia setan, nanti dia dengar, sambung warga lainnya. Saya tidak punya ilmu apa-apa, semuanya datangnya dari yang di atas. Ustadz Badrun terlihat pasrah. Kami sudah bosan dengan kata-kata itu Pak Ustadz. Mereka pun membubarkan diri, meninggalkan Ustadz Badrun dan Pak RT. Mereka sudah muak dengan dua orang yang sangat diharapkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya warga berkumpul di tempat lain. Mereka mendiskusikan apa-apa saja yang harus mereka lakukan, tanpa lagi ingin mengikut sertakan Pak RT dan Pak Ustadz. Kita patungan buat menyewa dukun sakti, gimana? Usul salah satu warga yang cukup dituakan. Setuju, iya setuju. Serentak mereka bersetuju, sebab sudah bingung dan ketakutan dengan teror yang sedang menimpa mereka. Daripada anak istriku mati sia-sia, mendingan kehilangan sedikit uang demi kebaikan kita bersama. Di desa itu ada orang yang terkenal sakti, sudah terbiasa melawan makhluk-makhluk astral, tanya warga yang dituakan itu lagi. Kami setuju saja, asalkan Purwati bisa pergi dari kampung ini, tidak mengganggu kita lagi. Baiklah, nanti aku ke sana ditemani beberapa warga saja. Mereka pun membubarkan diri. Di rumah Mbak Seto, warga meminta pertolongan dan perlindungan. Mereka juga membawa barang sebagai oleh-oleh. Mbah, tolong kami. Iya, saya tahu. Bener Mbah? Tanya warga yang dituakan. Iya, kalian diteror arwah penasaran bukan? Tanya Mbak Seto. Iya Mbah, tolong kami. Berapapun akan kami bayar. Mbak Seto tak langsung menjawab. Ia kembali menghisap rokoknya, lalu mengepulkannya ke udara bergulung-gulung. Ini bukan soal uang. Kalian itu sudah terlalu jahat dan kurang ajar sampai nyawa manusia harus terenggut, pungkas Mbak Seto. Iya Mbah, kami menyesal. Memang sudah seharusnya. Mereka semua menunduk, karena di hati mereka yang paling dalam sebenarnya memang sangat menyesal. Terlebih lagi ketika teror itu benar-benar terjadi pada mereka. Jadi Mbah bisa membantu? Tanya warga. Sulit. Meskipun teror ini berhenti, akan ada kutukan yang menyusul untuk kampung kalian. Ah, kutukan? Tanya warga yang dituakan. Semua terlihat panik. Iya, kutukan. Apa itu Mbah? Tanyanya lagi. Entahlah, aku masih sulit menebusnya. Kami jadi takut dengan kutukan itu. Sebisa mungkin aku akan membantu agar kalian tidak mengalami apa-apa, meski aku tidak berjanji. Terlihat senyum di wajah para warga. Tiba-tiba saja Mbak Seto mengalami hal yang di luar nalar. Tubuhnya terbang dan bergoyang-goyang selama beberapa detik, lalu terjatuh ke tanah. Mbak Seto kembali memposisikan dirinya duduk, lalu berkata dengan nada berat, kutukan itu akan menimpa anak-anak gadis kalian. Tapi aku masih belum tahu kutukannya itu apa. Mbak Seto menunduk. Kelak kampung itu akan mendapat kutukan dari Purwati. Anak-anak gadis di kampung itu tidak akan mengeluarkan darah saat malam pertama. Di hari yang sama, ketika Ibu Purwati datang untuk mengambil uang di rumah keluarga Jamal, Jamal kabur dari rumahnya melalui jendela kamarnya. Kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka pikir aib anaknya tidak akan diketahui oleh warga. Mereka pikir nasib baik akan selalu berpihak pada mereka. Jamal membuka celananya. Kini tubuh bagian bawahnya sama sekali tidak ada kain penutup. Ia meloncat-loncat dan menari-nari sepanjang jalan, mengelilingi kampung sembari memamerkan kemaluannya kepada siapa saja yang dijumpainya. Lihat ini, lihat ini. Jamal tertawa tanpa ada sedikit pun rasa malu. Pantas saja malam pertamanya tidak keluar darah. Orang kecil begitu.
salah satu warga terkekeh melihat tingkah Jamal. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Jamal justru semakin merasa senang. Banyak yang tidak tahu jika Jamal tidak waras hanya di waktu siang saja. Ketika malam tiba, ia akan kembali seperti orang yang waras, lalu kembali menerima teror dari Purwati. Jamal meninggalkan sekumpulan bapak-bapak yang berkumpul di pos ronda itu, kemudian mendekati sekumpulan ibu-ibu yang duduk di suatu rumah. Sejatinya, Purwati memang sudah tidak perawan ketika malam pertama oleh Jamal. Mengecilnya kemaluan Jamal tentu saja adalah hukuman atas apa yang telah ia lakukan pada Purwati, mempermalukan dan menjatuhkan kehormatan seorang wanita dengan sangat kejam. Jamal terus berkeliling kampung, hingga kemudian salah satu warga melaporkan kepada keluarganya. "Assalamualaikum." Warga itu sembari mengetuk-ngetuk pintu rumah keluarga Jamal. "Waalaikumsalam," jawab ayah Jamal. "Pak, Ibu." Warga itu bingung harus dari mana ia melaporkan. "Ada apa?" tanya ayah Jamal. "Jamal keliling kampung tanpa mengenakan celana," kata warga itu. "Apa maksudnya?" tanya ayah Jamal masih belum mengerti. Ibu Purwati keluar dari dalam rumah ketika mendengar ada seseorang yang mengobrol dengan suaminya. "Jamal keliling kampung tanpa mengenakan celana," kata warga itu mengulangi perkataannya. "Jangan ngomong sembarangan kamu. Jelas-jelas Jamal ada di kamarnya." Ibu Jamal kesal. "Coba cek dulu, Bu," perintah ayah Jamal. Ibu Jamal pun masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar Jamal. Begitu terkejutnya Ibu Jamal ketika anaknya tidak ada di dalam kamar. Ibu Jamal segera kembali ke depan. "Tidak ada, Pak," bisik Ibu Jamal. Ayah Jamal menghela napas, kemudian mengelus dadanya. "Terima kasih sudah melaporkan," kata ayah Jamal kepada warga. "Iya, Pak, sama-sama," jawabnya. Warga itu pun pamit. Kemudian orang tua Jamal kembali masuk ke dalam rumahnya. "Bapak jangan diam saja. Ibu malu, Pak, malu." Ibu Jamal terlihat panik, bukan kepalang. "Bahkan kita tidak tahu ketika Jamal kabur dari rumah. Bapak ingin menyusul, tapi Bapak juga malu, Bu." Terlihat raut wajah bingung dari wajah ayah Jamal. "Iya, tapi Bapak jangan diam saja. Suruh orang kek, atau apa kek." Ibu Jamal terus mendesak. "Baiklah, Bapak akan menyuruh orang buat menangkap Jamal." "Menangkap? Maksudnya?" tanya Ibu Jamal terkejut. "Iya, menangkap. Ada yang salah?" tanya ayah Jamal. Anak kita bukan penjahat, Pak." Apalagi apa, Bu?" tanya ayah Jamal. "Orang gila." Ibu Jamal terisak-isak. Sudah, Ibu jangan menangis. Biar Bapak yang urus." Ibu Jamal pun masuk ke dalam kamarnya sembari menangis. Ayah Jamal mencari anaknya, namun Jamal tak kunjung ditemukan. Jamal seakan ditelan oleh bumi. Bahkan tak ada satupun warga yang tahu kemana Jamal pergi. "Apakah ini balasan atas apa yang keluarga kami lakukan?" gumam ayah Jamal. Rasa sesal mulai perlahan timbul dalam benak ayah Jamal, namun tidak dalam benak Ibu Jamal yang sangat haus dengan harta. Malam tahlilan hari kedua meninggalnya Purwati didatangi oleh sedikit warga. Mereka sudah berusaha datang karena rasa sesalnya, tetapi masih saja diteror oleh arwah Purwati yang gentayangan. Mereka yang datang malam ini hanya PRT, Ustadz Badrun, Hansip Taryono, dan beberapa warga yang bisa dihitung dengan jari. Tahlilan pun dimulai. Yang hadir tidak lebih dari 10 orang saja. Kebanyakan warga memilih tidak datang sebab merasakan trauma akibat teror Purwati kemarin malam. Mereka mulai membacakan doa-doa dan surat-surat pendek. Tiba-tiba saja di kegelapan malam terlihat orang yang berjalan tertatih mendekati mereka. "Purwati, aku sudah tidak tahan." Ucapan itu begitu lirih menyentuh hati. "Itu kan Jamal," bisik salah satu warga. Jamal mendekati rumah Purwati tanpa mengenakan sehelai benang pun. "Purwati, maafkan aku. Apa kita harus melakukan malam pertama lagi biar kamu bisa memaafkan aku?" Jamal tentu saja teringat dengan ucapan Purwati ketika ia diteror. "Nah kan, dia memang sudah gila. Masa ngajak gituan sama orang yang sudah mati?" ucap salah satu warga. Malam itu Jamal memang kembali waras, namun rasa menyesalnya membuatnya terlanjur kehilangan rasa malu. Hansip Taryono segera berdiri,
kemudian menangkapnya. Pak RT pun mendekat. "Cepat bawa ke rumah keluarganya," perintah Pak RT. "Tapi tahlilan belum selesai Pak RT," jawab Hansip Taryono. "Sudah, tidak apa-apa. Daripada Jamal tetap di sini, justru mengganggu acara tahlilan." "Iya Pak, baik." Hansip Taryono pun mengantarkan Jamal pulang ke rumahnya seorang diri. "Terima kasih Pak Hansip telah mengantarkan anak kami," kata ayah Jamal. "Iya Pak, sama-sama. Ya sudah, saya pamit ya." Jamal yang sadar seketika menangis melihat dirinya sendiri yang sudah seperti orang gila. "Pak, Bu, tolong Jamal." Jamal terisak-isak. "Kamu kenapa bisa sampai begini?" tanya ibunya sembari terseduh-seduh. "Aku nggak tahu Bu," jawabnya. Ibu Jamal semakin bersedih. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Jamal pun dibawa ke kamarnya. Ayahnya memakaikan pakaian, lalu Jamal ditinggal sendirian. Dalam perjalanan pulang, Pak RT dan Pak Ustadz Badrun kembali membahas tentang Purwati. "Ada yang tidak beres dengan teror Purwati," kata Ustadz Badrun. "Maksudnya?" tanya Pak RT. "Teror itu bukan atas keinginannya." "Apa? Bukan keinginan Purwati?" tanya Pak RT lagi. "Iya, ada yang memanfaatkan kematian Purwati untuk melepaskan dendamnya sendiri." Pak RT pun mengangguk-angguk tanpa paham. Di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka berdua tanpa mereka sadari. Jamal duduk meringkuk di pojok kamarnya. Ia menatap lekat-lekat jendela di mana arwah Purwati pertama kali muncul, juga pertama ia kabur dari rumah. Jamal sesegukan. Perasaannya campur aduk, sesal, marah, kecewa, malu, sedih. Semuanya jadi satu. Jamal bahkan sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri, seperti apa yang dulu Purwati pernah lakukan. Angin tak wajar mulai mengusap tengkuknya, membuat bulu kuduknya seketika meremang. Lampu tiba-tiba padam. Bau kemenyan dan kembang 7 rupa menyeruak ke segala penjuru sudut kamar. 2 cahaya merah dari mata makhluk misterius terlihat jelas di depan Jamal. Jamal bergidik ketakutan. Lampu pun berkedip-kedip. Samar-samar Jamal melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Jari-jari kurus serupa ranting kering, kuku panjang melengkung, kulit pucat seputih kapur, dengan kain seperti kain kafan terkoyak-koyak. Terdengar gembertak seperti tulang patah setiap sosok itu menggerakkan tubuhnya. Perempuan itu berjalan mendekati Jamal. Setelah cukup dekat, perempuan itu mendongak, memperlihatkan wajah yang lonjong dengan rahang patah terjuntai hampir jatuh. Matanya mengeluarkan air mata darah yang membasahi pipinya. Dari hidungnya keluar nanah yang sangat busuk. Belatung-belatung berjatuhan dari borok di sekujur tubuhnya. Perempuan itu pun lalu menyeringai